ibadah seumur hidupnya. Karena kenapa? Kebersamaan bersama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup sampai di situ. Sayyidina Umar banyak melihat Abu Bakar ini lahu fadl. Abu Bakar yang punya keutamaan. Ketika ada Sulhul Hudaybiyah, suluh perjanjian damai di Hudaybiyah saat itu. Ketika Rasulullah akan melakukan perjalanan umroh bersama sahabatnya. Singkat cerita, Rasulullah dihalangi, Rasulullah dicegat, dihadang, diembargo di situ. Kemudian Rasulullah berjanji atau mengadakan perjanjian, salah satunya dengan Suhail tadi, mengadakan perjanjian. Isi perjanjiannya, subhanallah, salah satunya, kalau ada orang Islam yang datang dari kota Madinah menuju kota Mekah, maka umat Islam gak berhak menuntut orang itu dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau sebaliknya, ada orang Mekah yang kabur untuk masuk Islam datang ke kota Madinah, maka orang Madinah atau pihak Rasulullah itu harus mengembalikan orang itu kepada keluarganya. Di satu sisi melihat ini adalah perjanjian yang merugikan umat Islam. Ini perjanjian yang merendahkan agama Islam. Selesai perjanjian, Sayyidina Umar bin Khattab lari datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mengatakan, kalau fansnya Habib Ali Al-Hamid, beliau mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit protes ke kanjeng Nabi. Protesnya bukan protes karena marah, tapi melihat kecemburuan kepada agama Islam ini. Sayyidina kanjeng Nabi, ya, bukankah kita umat Islam? Ya, kita Islam. Bukankah mereka orang musyrik? Ya, mereka musyrik. Tapi kenapa kita mengadakan perjanjian yang justru merugikan umat Islam? Kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad, Umar, ini Rasulullah. Umar, aku ini kanjeng Nabi. Aku ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah pasti akan menolong nabinya. Gak mantap Sayyidina Umar. Masih ragu-ragu, masih ada ketakutan dengan perjanjian yang dipandang sebagai merugikan umat Islam. Maka Sayyidina Umar lari kepada sahabat terdekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Datang ke tendanya Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar keluar, diucapkan juga seperti ucapan Sayyidina kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar, bukankah kita ini umat Islam? Ya, kita Islam. Bukankah mereka kaum musyrik? Ya, mereka musyrik. Terus kenapa kita mengadakan perjanjian yang merendahkan atau menghinakan agama kita sendiri? Maka jawaban Sayyidina Abu Bakar, Umar, innahu Rasulullah. Sesungguhnya beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaget Umar melihat jawaban yang sama daripada Sayyidina Abu Bakar, persis gak buang sedikit pun daripada jawabannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, sejak itu aku takut, aku khawatir bahwasanya ucapanku, protesku ini nantinya akan menjadi sebab aku celaka. Mulai saat itu aku rajin sholat tambari, sholat sunnahnya, aku rajin puasa, aku rajin memerdekakan budak, aku rajin sedekah. Untuk apa? Khawatir ucapanku yang salah tadi itu menjadi sebab aku celaka nantinya. Udah tegang kayaknya. Ini tegang, aku udah tegang ini. Fokus. Tenang-tenang ini. Ini kembali ke tadi. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Dalam satu riwayat, Sayyidina Bilal adzan. Ketika Sayyidina Bilal adzan, Bilal tolak-tolak. Kanjeng Nabi nggak keluar. Ini waktu sudah lewat lama. Kemudian Sayyidina Bilal ngomong, Umar, imam, Umar, imam. Langsung Sayyidina Umar menjadi imam, mengucapkan takbir. Karena rumah Nabi Muhammad berdekatan dengan masjid, takbirnya Sayyidina Umar didengarkan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah yang sakit saat itu langsung berdiri, langsung manggil kepada sahabat, Umar, ojo pawon jadi imam. Umar jangan suruh untuk menjadi imam. Selesai sholat, Sayyidina Bilal dimarahi oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar mengatakan, waihak ya Bilal, celaka kamu wahai Bilal. Aku kira kamu menyuruhku itu karena kamu disuruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Sayyidina Umar bahwasanya orang yang dikehendaki untuk menjadi penggantinya, untuk menjadi penerusnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di pada saatnya ketika Rasulullah sudah detik-detik sakit di pangkuan Siti Aisyah. Rasulullah ada di pangkuan Siti Aisyah, kemudian masuk di kamar Siti Aisyah atau di rumah Siti Aisyah, satu sahabat yang dalam kitab tidak disebutkan namanya, ada yang mengatakan itu Sayyidina Ali sedang membawa siwak di tangannya. Rasulullah hanya bisa melirik, ucapan sudah berat, badan sudah gak kuat. Rasulullah melihat siwak yang dipegang oleh Imam Ali radhiyallahu anhu.
Kemudian dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Siti Aisyah, dipanggillah Sayyidina Ali. Wahai Imam Ali, saya minta siwak ini dengan, saya minta siwak Anda. Kemudian diberikan siwaknya Sayyidina Ali. Dilihat siwak ini kering. Kalau kita bicara syariat, kita bicara sunnah, maka siwak itu dibasahi dulu. Seperti jenengan lekatnya sikatan pasti kumur-kumur ambil membasahi sikat gigi. Dibasahi siwaknya Sayyidina Ali dengan apa? Dengan air ludahnya Siti Aisyah, dimasukkan ke mulutnya Siti Aisyah. Setelah basah lunak, kemudian dimasukkan ke mulut Nabi SAW. Sehingga dalam sejarah dikatakan istri yang diantara istri yang bangga dengan Nabi Muhammad daripada istri-istri yang lain adalah Siti Aisyah. Karena kenapa? Akhir hayatnya Nabi Muhammad, air liurnya itu bercampur dengan air liurnya Nabi SAW. Disiwakkan kepada kanjeng Nabi SAW. Kemudian Rasulullah saat itu langsung beliau meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia beliau mengatakan Ar-Rafiq Al-A'la, Ar-Rafiq Al-A'la, Ar-Rafiq Al-A'la. Rafiq Al-A'la artinya surga. Ya Allah, aku milih surga. Ya Allah, aku milih surga. Datang malaikat, 3 malaikat yang datang, malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Israel yang datang untuk mencabut ruhnya Nabi SAW saat itu. Meninggal tepat pagi di hari Senin, dan saat itu langsung para sahabat saat itu menunggu di depan rumahnya kanjeng Nabi SAW. Mata Rasulullah, meninggal Rasulullah, meninggal Rasulullah. Sayyidina Umar keluar sambil berteriak, siapa yang bilang Muhammad Rasulullah mati, maka akan saya tebas lehernya. Ketahuilah Muhammad tidak mati. Yang mengatakan itu adalah orang munafik, kata Sayyidina Umar. Demi Allah, Muhammad saat ini sedang dipanggil Allah sebagaimana Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam, dan nantinya Muhammad akan kembali lagi ke sini. Ketika orang sudah bingung, orang sudah ketakutan, sebagian ada yang takut dengan ucapan Sayyidina Umar, sebagian ada yang meyakini Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, ansyid ya Umar, diam wahai Umar, dengarkan wahai Umar. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad mati, telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggal dunia, karena Allah maha hidup. Kemudian beliau membacakan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ila akhiril ayat. Kemudian Sayyidina Umar sampai tersimpuk, duduk gak mampu berdiri dan mengatakan, demi Allah, seolah-olah aku tidak pernah mendengarkan ayat ini. Kecintaan Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad SAW digambarkan sampai beliau gak percaya kalau orang yang dicintainya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Darul Anwar rahimakumullah, ayo kita teladani kanjeng Nabi SAW. Kalau ingin bahagia, wis kalau mana contoh ini, melok kanjeng Nabi. Di mana didapatkan? Di majelis ilmu. Di mana dibacakan? Di majelis ilmu. Di mana kita bisa mengenal? Di majelis ilmu. Karena dengan wasilah-wasilah tadi itulah kita digolongkan dengan orang-orang yang mulia. Terlebih lagi ketika kita nun sewu Ustaz Fadil menceritakan Ki Hamid, saya menceritakan Abu Hasan, Mu'alim Bedawi menceritakan Habib Abdul Qadir dan Habib Abdullah, Ustaz Maulana menceritakan Habib Salim. Ketika kita menceritakan sosok-sosok orang-orang solih, ketahuilah mereka mulia karena mereka mengikuti Nabi SAW. Maka hakikatnya orang yang bercerita tentang ulama itu juga bercerita tentang keindahan akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikutip dalam kitab Maulid, fama wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zaidin. Wujud tidak ada akhlak yang indah yang dimiliki oleh setiap orang kecuali pasti itu diambil daripada akhlaknya Nabi SAW. Maka mudah-mudahan dengan tempat atau dengan pembacaan Maulid tadi, perkumpulan yang mulia ini dengan para habaib, mudah-mudahan turun rahmat semakin banyak keluar dari tempat ini, kecintaan ditambah, keringanan untuk ibadah ditambah, kita dihalangi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya bulan Rabiul Awal ini menjadi sebab kita semua bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebelum meninggal dunia dan lebih lagi nanti kita bisa berharap dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya ada pengumuman lagi dari saya, bisa kita banggakan mudah-mudahan dan menjadi sebab kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih selama 23 tahun beliau mengemban satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan amanah yang kecil tapi amanah yang besar, dan amanah itu bisa kita rasakan sampai sekarang ini tidak lain karena perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah, teman-teman Majelis Darul Anwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Jika berbicara tentang Nabi Muhammad, keindahan fisiknya, kemuliaan akhlaknya, sebenarnya memang yang lebih pantas itu adalah orang-orang yang hatinya bersih, perilakunya sesuai dengan ucapannya. Tapi untuk menyambung keberkahan dan sesuai dengan ucapan syair yang mengatakan walain madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi Muhammadi. Sebuah nasihat daripada seorang syair yang mengingatkan kula jenengan puji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang salawat kita banyak, kemudian timbul rasa salawatku wis akeh. Kadang kita istiqomah hadir maulid, kemudian ada bangga kepada kehadiran kita di majelis-majelis maulid. Seorang ulama tersebut mengatakan untuk menasihati kita, menegur kepada kita, walain madahtu Muhammadan bi qasidati, ketika aku memuji Nabi Muhammad dengan sebuah pujian, aku bikin sebuah syair untuk memuji Nabi Muhammad, hakikatnya adalah walaqad madahtu qasidati bi Muhammadi. Nabi Muhammad bukan saya puji, tapi hakikatnya adalah syairan tersebut, puisi tersebut, karya tersebut saya puji dengan sebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat teman nih, sebenarnya kulo jangan hadir hari ini, siapa yang gak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mulai isu sampai sakurunge hadir, siapa yang gak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada mungkin, cuman sedikit di antara kita atau di antara siapapun. Tapi dengan maksiat yang begitu banyak, diakui gak diakui kita pasti ada maksiat. Lihat kemuliaan Allah kepada kita, kemurahan Allah kepada kita, tetap diundang hadir, digerakkan hatinya untuk ikut satu majelis yang di situ untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bahasa ya Allah, sing muji orang-orang berdosa. Yang memuji Nabi Muhammad ini orang-orang yang masih tiap harinya bergumuran dosa. Tapi sekali lagi, ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mengingatkan kita supaya satu, la tai'as, ojo sampai ono putus asa. Supaya kita gak putus asa dari rahmatnya Allah. Mahmakan nanti maksiat yang kita lakukan apapun tetap perbuatan baik, majelis sing api, kumpul dengan orang soleh, itu jangan sampai ditinggalkan. Maka dari itu ketika menceritakan sejarah seorang ulama, ketika menceritakan sejarah seorang nabi, hadirkan hati kita di situ supaya kita bisa merasakan apa yang beliau lakukan, supaya kita bisa tahu apa yang beliau korbankan untuk umat ini. Dalam satu Al-Quran surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah salah satu ayat atau salah satu surat yang ada hubungannya ataupun kaitannya dengan surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ketika itu tahun 9 Hijriah.
tahun 9 ketika Rasulullah berada di kota Mekah akan melaksanakan satu ibadah yang agung, yaitu ibadah haji yang diberi nama Hajjatul Wada. Lah ditakoni kanjeng Nabi haji ping piro? Jawabannya kanjeng Nabi haji sekali ketika di Madinah. Kanjeng Nabi haji sekali ketika di Madinah, tapi ketika Rasulullah ada di Mekah, kanjeng Nabi haji lebih dari 1 kali. Jadi ketika di Madinah Rasulullah hajinya sekali, yaitu Hajjatul Wada, haji perpisahan. Subhanallah, dalam khutbahnya ketika itu Rasulullah menyampaikan beberapa wasiat, beberapa pesan, dan di antara pesannya saya nggak hafal bahasa Arabnya, cuma kurang lebih beliau menyampaikan, la'ali, mungkin aku nggak bisa ketemu ambil awakmu setelah tahun ini. Satu isyarat dari ucapan Nabi Muhammad. Memang nggak ada yang tahu di antara sahabat kapan Rasulullah akan wafat, kapan Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap ucapan, setiap kejadian itu menunjukkan, mengindikasikan bahwasanya saat itu kanjeng Nabi akan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang begitu panjang, salah satunya tadi, bahwasanya mungkin setelah ini aku tidak akan tahu bisa bertemu dengan kalian lagi atau tidak. Bahkan ketika membahas hadis Muharram, puasa Asyura, kanjeng Nabi dahulu, lain bagi itu ilal qabil la sumanatasi. Andai kata aku diberi umur panjang sama Allah sampai tahun depan, tanggal 9 pun aku akan puasa. Tapi tahun depan kanjeng Nabi sudah tidak ada. Ini semua hadis-hadis yang berkaitan dengan wafatnya Nabi Muhammad. Saat itu memang sahabat belum atau tidak menyadari. Turun ayat ketika Hajjatul Wada, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dan juga nomor ayat di surat Al-Maidah ini, atmamtu raditu lakumul islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini semua ayat membahas Islam sempurna, Islam tidak ada kurangnya, Islam yang dibawa Nabi Muhammad telah selesai. Maka saat itu sahabat bergembira, sahabat senang, sumringah karena perjuangan selama 23 tahun yang mereka melihat sendiri perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan di antara mereka ada yang selalu mengikuti bersama Nabi Muhammad. Saya ketika baca salah satunya Islam Umar, Islam Khalid bin Walid, itu rasanya awak diri itu masuk dalam hadis itu mati yadkhulunal jannah, itu harus dalam hadis wallahi la a'lamu wahidun min ummati finar. Kita harus ada masuk di hadis tersebut, dan mudah-mudahan memang sama Allah ditakdir seperti itu. Dimana ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam, kanjeng Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma izzal Islam bi ahadi Umarin, ya Allah bihabir rajulain ilaik. Banyak riwayat, banyak hadis. Salah satunya, ya Allah muliakan agama Islam ini dengan salah satu dua Umar, satu Amr bin Hisham Abu Jahal, dua Umar bin Khattab. Kemudian turunlah hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Khalid bin Walid akan masuk Islam dan Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, saat itu Khalid bin Walid sumpah bingung, apa sih kali tak lakoni. Mekah saat ini berbeda dengan Mekah ketika Rasulullah belum ada. Akhirnya Khalid bin Walid maju mundur, aku kali Islam apa enggak. Saat datang ke kota Madinah untuk mengucapkan syahadat Islam di hadapan Nabi Muhammad, kemudian sahabat bilang kepada Khalid bin Walid, wallahi, demi Allah, awakmu Khalid wis dienteni kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah menantikan Islamnya Khalid bin Walid. Enggak cukup sampai di situ, Suhail, bapaknya Abdullah sama dua sahabat kakak adik, siapa itu? Saya lupa. Suhail, sahabat Suhail kalau nggak salah. Abahnya itu orang yang paling memusuhi kanjeng Nabi SAW. Ketika kanjeng Nabi atau anak-anaknya masuk Islam dan banyak di situ orang yang masuk Islam, Suhail tetap gak mau masuk Islam. Tapi kanjeng Nabi mengatakan, mudah-mudahan Suhail kelak nanti akan menjadi orang yang berjasa dalam agama Islam. Ternyata Allah takdirkan dalam ucapannya sabdanya Nabi Muhammad. Rasulullah wafat, orang Mekah banyak yang murtad, banyak yang keluar dari agama Islam. Kemudian Suhail, beliau berdiri di samping Ka'bah dan beliau